Iya jelma geblek tengah di Johar Maknun, iya jelma tolol tengah di Kudul Juman. Hei Ustadz Kiai goblok yang menjadi pembela kamu ngaji bab tasbih, ngaji bab tasbih balik ayah musabah be dia ngerti syukur tengarti ngaji dia jengai kurang ajar dia. Simak, kita resapi, kita dengarkan Tablighul Islamiyah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh guru besar kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi sabilih Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah. Kepada beliau alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alladzi dalla wujudu asarihi ala wujudi asma'ihi wa wujudu asma'ihi ala subuti awsafih wa subutu awsafihi ala wujudi dhatihi. Wassalatu wassalamu ala man khutima bihir risalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin.
Kepada yang terhormat dan yang kita muliakan segenap para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz wal ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kampung Dungus Biuk, Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Wabil khusus panitia pengundang sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Kiram Ananda Al-Mukarram Kiai Tardi beserta keluarga besar dan santri. Yang terhormat dan yang sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah wa Rasulih Kiai Haji Yusuf Al-Hamidi selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurus Salam yang baru saja telah memberikan nasihat dan mauidhah hasanahnya kepada kita. Semoga beliau ditambah keberkahan dan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Ketua MUI Desa Babakan, Kiai Farnata Ustadz Dimyati dan Bapak Lurah Suwardi beserta seluruh para ormas-ormas yang hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya diberkahkan dunia dan akhiratnya. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, juga tak lupa kepada para donatur, para dermawan yang telah ikut menyumbangkan tenaga, harta dan pikiran serta hartanya untuk mensukseskan acara peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, sekaligus syukuran Pondok Pesantren Al-Kiram. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan dan kemuliaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita kumpul bersama di area Pondok Pesantren Salafiyah Al-Kiram. Sebelum kita ngaji, mudah-mudahan kita doakan semoga Pondok Pesantren Salafiyah Al-Kiram dijadikan ma'hadan shaliha, ma'hadan thayyibah, ma'hadan mubarakan ila yaumil qiyamah. Pemimpinnya Kiai Tardi beserta keturunannya semoga dijadikan ahlul ilmi wal khair, dijadikan ulamaul amilin, a'immatil muttaqin wal agniya'i syakirin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada semua hadirin dan hadirat, mari kita sama-sama membaca zikir La ilaha illallah. Semoga hidup kita sampai wafat kita dalam kalimat La ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu La ilaha illallah. ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah hiya kalimatul Islam. La ilaha illallah hiya miftahu daris salam. La ilaha illallah hiya kalimatut taqwa. La ilaha illallah hiya al-urwatul wusqa. La ilaha illallah hiya kalimatun najat.
La ilaha illallah ya kalimatul ulia. La ilaha illallah ya kalimatuh haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Ujungnya maklum. Jadi malam ini saya tidak akan ngaji yang lain, hanya ingin membahas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimatul Islam. Kalimat Islam artinya kalau ada orang di luar Islam, baik itu agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau ateis anti Tuhan, kalau mereka masuk Islam maka kuncinya harus meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kunci kalimat Islam. Dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, al-Islam yajubu ma qablah. Dosa dia sebelum Islam, jangan pun dosa kecil, dosa besar sekalipun hancur dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah miftahu dari salam. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci menuju surga. Tidak akan bisa masuk ke surga Allah siapapun dia kalau tidak mengucapkan dan meyakini la ilaha. Karena kuncinya surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun amal dia banyak, bantuannya, sedekahnya, sumbangannya, bencana segala macam dia bantu, tapi dia mengingkari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak percaya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia tidak akan menjadi penghuni surga. Rugi apa tidak? Jadi kita yang diberi taufik hidayah oleh Allah berada dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beruntung apa tidak? Inilah nikmat yang paling besar. Kita sebagai hamba Allah ditakdirkan, diirodatkan oleh Allah sebagai hamba yang mengakui dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahu dari salam, kunci masuk surga harus yakin di kalimat la ilaha illallah. Tidak akan bisa masuk surga tanpa meyakini la ilaha illallah. Seperti kita mau masuk rumah tanpa kunci nggak bisa masuk rumah, betul? Begitu pula la ilaha illallah kalimatut taqwa. La ilaha illallah adalah kalimat takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, nurut anut terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak akan mendapatkan pahala kalau tidak meyakini la ilaha illallah. Kalimat takwa. Wa kalimatul ikhlas disebut kalimatun najat, kalimat keselamatan. Karena seorang hamba Allah tidak akan selamat di akhirat kalau di dunia dia tidak mengucapkan, tidak meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salah satu riwayat Rasul langsung yang menyampaikan kepada sahabat, ada riwayat lain langsung malaikat Jibril yang menyatakan man mata min ummatika la yusriku billah dakhalal jannah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, barang siapa dari umatmu wafat tidak menyekutukan Allah, yakni mati dalam kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga, menjadi penghuni surga. Alhamdulillah. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, wa in zana, sekalipun dia pernah jadi jablay. Apa kata Jibril? Wa in zana, sekalipun dia pernah ngejablay. Bertanya lagi, apakah dia walaupun pernah maling? Wa in saroko, sekalipun dia pernah maling. Tapi hadis ini jangan disalahgunakan.
kalau begitu saya mau jadi jablay dulu, puas-puasin. Kalau begitu saya mau maling dulu, koruptor. Akibat daripada menganggap sepele dosa, menganggap ringan terhadap dosa, ketika sakaratul maut dicabut nyawa, dia lupa dengan la ilaha illallah. Ini yang paling bahaya. Tapi selama dia mati dalam kalimat la ilaha illallah, sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, endingnya dia akan menjadi ahli surga, sekalipun dia memang harus menerima konsekuensi dari perbuatan maksiatnya. Ketika ditegakkan keadilan oleh Allah, dia dimasukkan dulu ke dalam api neraka, tetap ada harapan untuk masuk surga. Tapi bagi orang yang mengingkari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama sekali tidak akan masuk surga. Na'udzu. Oleh karena itu perbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap perbanyak zikir, siap perbanyak tahlil. Biasakan, setelah biasa nanti hati akan berjalan dengan sendirinya, kolbunya akan hidup walaupun lisannya sedang ngobrol kemanapun, karena sudah kebiasaan maka hatinya akan terus ingat la ilaha illallah. Dzikir nabi isbat atau dzikir isbat Allah, 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 hatinya selalu hidup. Kenapa? Ini hasil daripada kebiasaan. Kalau begitu luar biasa, sangat luar biasa la ilaha illallah. Tapi ingat, ada penyebab-penyebab ketika kita mati lupa terhadap la ilaha illallah, bahkan tergoda dengan setan. Nanti pada saat sakaratul maut, setan ada yang merupakan yaitu bapak kita, ada yang merupakan ibu kita. Udah, nah bapak ini enak dalam agama Yahudi, mati aja dalam agama Yahudi. Nanti ada setan lagi menggoda, merupakan ibunya, nah enak jadi Nasrani, wafat aja dalam keadaan Nasrani. Godaan di situ. Wa antum hina idin tandurun, pada saat sakaratul maut, pada saat ruh ditenggorokan, semua amal yang kita lakukan baik dan buruk diperlihatkan, tempat surga dan tempat neraka kita diperlihatkan. Di situ godaan-godaan. Nah, salah satu penyebab tidak selamat di sakaratul maut yaitu waktu di dunia istihza billah, memperolok ayat Allah, memperolok Rasulullah, menganggap sepele terhadap ayat-ayat Allah, menganggap sepele terhadap Rasulullah, terhadap syiar-syiar Islam, termasuk kalimat adzan yang begitu mulia. Bahkan Allah berfirman dalam surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dik. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan adzan, kalau di kita adzan yang kedua yaitu adzan naikin khatib ke mimbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika adzan dikumandangkan, pas'au ila dzikrillah, wajib kalian laki-laki yang balik berakal berangkat menuju sholat Jadi adzan itu memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat. Jadi adzan itu memanggil kita, bukan memanggil Allah. Ya ada yang ngomong Guntur Romli, nggak perlu keras-keras, nggak perlu pakai toa. Allah kan maha mendengar, Allah nggak tuli. Goblok tidak, tolol tidak. Hei goblok, hei tolol. Adzan itu bukan mengundang Allah, mengundang makhluk Allah. Betul, mengundang manusia. Cuma kata Nabi ketika dikumandangkan adzan, adbaro syaiton walahu duratun, setan itu lari sambil terkentut-kentut, durotun ngadurutut. Ibarat Bukhari nage walahu duratun, setan begitu mendengar adzan walahu duratun lari sambil ngadurutut. Jadi yang takut sama adzan siapa? Yang takut sama adzan siapa? Sekali lagi, yang takut sama adzan siapa?
setan ketika dikumandangkan adzan setan takut. Ya ada sekarang nggak boleh keras-keras pakai tua. Suara adzan dibandingkan dengan suara gonggongan anjing, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Innalillahi. Alasan bahwa macam-macam kami tidak menyamakan adzan dengan gonggongan anjing. Iya jelma geblek tengah di Johar Maknun. Iya jelma tolol tengah di Kudul Juman. Hei Ustadz Kiai goblok yang menjadi pembela kamu ngaji bab tasbih, ngaji bab tasbih balik ayah musabah be dia ngerti syukur tengarti ngaji dia jengain kurang ajar dia membela membabi buta bila perlu turun di panggung pegiat aing ku dia ngaji dia jengain hop baik urusan korupsi dosa dia, tapi kalau sudah merusak adzan ini perlu umat Islam bangkit. Betul. Saya kasih contoh. Zaid, anta samsun anta nurun. Anta samsun, engkau Rasulullah matahari. Saya mau bertanya, Rasulullah matahari bukan? Bukan, maksudnya apa? Anta samsun, engkau Rasulullah bagaikan mata. Anta badrun, engkau Rasulullah badrun bagaikan bulan pur. Ini anta musabah, badrun musabah be, anta musabah, samsun musabah be. Di sini nggak ada parabotas be, tidak ada kaf, tidak ada mislu, tidak ada nahwu, tidak ada wajah sabah. Lamun kuaing diperdalam lieur ka umat. Ya kayak keur ngomong naon cenah. Ya keur ngabahas Johar Maknun jeung Kudul Juman pandalieur ulah-ulah masyarakat. Santri baiknya lo banu tetapi karena Johar Maknun yang Kudul Juman. Betul. Itu bab tasbih, engkau bagaikan bulan purnama. Ada engkau bulan purnama. Itu kalimat mubalaghah disebut tasbih balik. Tasbih apa? Johar Maknun. Wa abalago tasbih ma minhu hudib wajhun. Teu sapotong-potong acan anu neruskeun ngan kitar di doang bubuhan lusan Johar Maknun. Eta bab tasbih aya bab majad aya bab kinayah. Jadi menyebutkan anjingnya tak adzan suara adzan di mana-mana bagaikan anjing. Astagfirullah, ini bab tasbih namanya. Bab analogi, ada musabah be. Tidak bisa mengelak, lu penting bisa ngaji. Betul apa tidak? Masya Allah, kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah sepakat perekat bangsa adalah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Dipecah belah. Mudah-mudahan Pak Jokowi punya menteri seperti ini yang membuat kegaduhan segera dicopot dari jabatannya. Amin. Kalau tidak dicopot membahayakan, semakin jelek kepada pemimpin, kepada presidennya. Betul apa tidak? Umat di mana-mana semakin jengkel, kecuali umat anu imanuhum bi amplopihim. Kecuali imanuhum bi amplopihim. Siapa yang rela? Jangan pun tukang ibadah, jangan pun tukang haji, jangan pun tukang sholat. Preman selama dia masih punya Islam tidak senang kalimat adzan dihinakan seperti itu. Betul? Walaupun dia tidak sholat, walaupun tidak puasa Ramadan, tapi ketika Islam dihina bahkan dia bangkit. Pak Kiai, Abuya, biarin kami yang mati duluan, mati untuk bela agama, mereka lebih siap. Betul apa tidak? Jangan sekali-kali menghinakan, mengistihza kalimat Islam. Adzan itu bagian daripada syiar Islam. Jadi nggak bisa mengelak. Ada musabah beh. Di sini ibaratnya tasbih balik. Tidak lengkap seperti musabah beh, wajah sabah, parabot tasbih. Mun kuaing dibahas makin lalir. Ngan cukup bae sakitu.
moal bisa ngelak omongan sia tasbih balik, moal bisa keluar tina tasbih balik. Mun di persidangan tiama dilawan sia kuaing, bila perlu mantrina ngaji dia jeung aing, tanggung sekali dia. Geus ulah make media-media, hei kumpulkan sonton di satu tempat ngaji dia, aing siap. Teu meunang sombong, teu meunang takabur, tapi agama aing dikieu-kieu, adan kalimat Islam dihina-hina. Wallah demi Allah aing siap ngaji jeung si ahai menteri akut. Geura tempat kumpulkan, ayo kita mana kumpulkan ku dia. Teu suka teu ridho agama aing dikieu-kieu, betul. Walaupun dia ngaku Islam, teu senang aing. Cenah di dia aya balada misal pendukungna bejakeun ngaji di mana tempat jeung aing, bejakeun ngaji. Moal ngadu duit aing malah tukang duit, tapi ngaji diluruskan hayu sampai di mana kuai. Betul apa tidak? Apakah ridho adan disamakan dengan gonggongan anjing? Ridho apa tidak? Siap bersatu, siap bela Islam, siap bela adan, siap bersama para ulama pembela Islam. Takbir. Nah, walaupun kita bukan ahli ibadah, tapi dengan semangat kita membela Islam, membela syiar Islam, mudah-mudahan kita mati dalam kalimat la ilaha Muhammadur Rasul. Sekali lagi ayo ucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Ya Rabb, semoga semua yang hadir di sini yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diampuni semua dosanya, matinya dalam Islam, masuk ke surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ad-Da'i ilallahil mujahid fi sabilih, Buya Ki Haji Ahmad Qurtubi Jailani, yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut, menyerap ilmu tersebut sehingga menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya tafsiyah dari Buya, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku MC ataupun pembawa acara mohon dimaaf serta dimaklum apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari sama-sama kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akramal khalqi man aludhu bihi siwak inda hululin hadisin amim. Sallu ala Nabi Muhammad. كنت رحيما هاديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا. كنت رحيما هاديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا. ألا يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت راجنا كنت
رحيما هاديا ومعلما يبكي عليك يوم كان باكيا لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكنني من الحجر آتيا ولكنني أخشى من الهجر آتيا